Shalom Jemaat Tuhan, apa kabarnya? Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pekan ini. Doa saya setiap Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya Anda semua dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari sebelum kita akan memulai small group kita, saya berharap melalui materi ini setiap Anda semuanya akan diberkati. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Yesus ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kedua tanganmu nyanyikan dengan segala hati. Terpujilah Tuhan Yesus, ada di tempat ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. lebih lagi katakan lebih dahsyat lagi, katakan terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, ditinggikan di atas pujian. Kami melimpah dengan syukur, sebab kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Saat ini kami boleh merasakan Kau hadir di tempat ini. Dan satu perkara yang kami tahu, kalau Tuhan hadir, pasti ada mujizat, pasti ada pertolongan, pasti ada kesembuhan, pasti ada kelepasan. Yang percaya katakan amin. Sekarang berbicaralah kepada kami Tuhan. Bicaralah kepada semua kami. Satu demi satu kami siap untuk dengar suara-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, untuk boleh menyampaikan pesan firman-Mu yang tak terbatas. Layakkan hamba-Mu berdiri dan menyampaikan firman yang kudus ini Tuhan. Dan semua jemaat boleh mengerti akan hati Tuhan. Kami semuanya siap untuk melakukan firman. Hati yang lembut Tuhan sudah berikan kepada kami, dan hati yang rela untuk melakukan firman sudah menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami siap untuk terima firman Tuhan. Semua yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kasih tahu kanan kirimu, Tuhan ada di sini, Dia siap memberkati kamu. Katakan, Tuhan ada di sini, siap memberkati kamu. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa Anda dan saya diciptakan Tuhan untuk menyembah? Bilang sama-sama, saya diciptakan untuk menyembah Tuhan. 2, 3. Ya. Sejak semula rencana Tuhan atas hidup kita adalah untuk menyembah Tuhan. Sekali lagi katakan, untuk menyembah Tuhan. Nah, cuma sayang saudaraku ya, ketika seseorang itu kehilangan penyembahan kepada Tuhan, maka tanpa disadari orang itu mulai ingin disembah. Mungkin sudah bertanya begini, mana mungkin Pak saya minta disembah? Saya perhatikan dengan baik, jatuhnya malaikat Tuhan itu karena dia ingin disembah. Waktu malaikat Lucifer ini adalah malaikat yang tertinggi di sorga. Di bawahnya baru ada malaikat Mikael atau Michael. Itu malaikat. Yang paling tinggi siapa? Lucifer. Nah, Lucifer ini memimpin sebuah penyembahan di sorga. Ketika sangkakala dibunyikan, kemudian ada suara yang berkata, Raja kemuliaan akan datang, Tuhan Yesus akan hadir. Itu semua malaikat dipimpin oleh Lucifer. Dia berteriak, ya, mari sambut Raja kemuliaan. Begitu ya, ketika nyambut itu semua malaikat harus telungkup, harus bersujud, harus menyembah. Bilang sama-sama, harus menyembah. Saya bisa bayangin suasana surga pada waktu itu penuh dengan kemuliaan yang besar, dan semua malaikat sambil tertunduk, dia tutupi wajahnya, dia mulai berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Lalu Lucifer ini ngintip, saudara. Keren ya. Semua isi sorga sujud menyembah. Lalu dia sambil bersujud, dia berkata begini, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang. Dia kepingin mengatasi bintang-bintang. Dia, bintang ini bicara tentang, bukan bintang, tapi bicara tentang malaikat-malaikat. Saya mau lebih tinggi daripada malaikat. Padahal Lucifer adalah malaikat tertinggi. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Kemudian 14. Dan aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak apa? Hendak menyamai yang maha tinggi. Menyamai siapa kira-kira? Menyamai Tuhan Allah. Dan perhatikan, dia nyeret sepertiga penduduk sorga, malaikat. Makanya ada iblis dan setan. Bapak Ibu Saudara, saya tahu hari ini saya sedang membongkar tentang rahasia yang disembunyikan oleh si jahat, yang membuat manusia itu enggak suka menyembah Tuhan. Padahal Anda dan saya diciptakan untuk menyembah Tuhan. Sekali lagi, jatuhnya malaikat Tuhan karena dia ingin disembah, dia ingin jadi seperti Tuhan. Nah, orang yang kehilangan penyembahan mereka kepada Tuhan, maka tanpa mereka sadari, mereka jadi ingin disembah. Ingin apa? Ingin disembah. Bahasa lainnya ingin disembah, ingin diapakan? Dipuji. Hebat. Semua orang suka dipuji. Tapi Anda mesti tahu, pujian itu hanya layak bagi Tuhan. Kenapa ada orang yang tersinggung? Karena dia sedang kehilangan penyembahan. Kenapa ada orang yang begitu marah ketika dia nggak disanjung? Karena dia kehilangan penyembahan dan kehilangan tujuan daripada penyembahan. Penyembahan bukan untuk kita. Amin. Penyembahan hanya untuk
Tuhan, pujian hanya untuk Tuhan. Mungkin Anda hebat dalam melakukan sesuatu, tapi kadang-kala Anda nggak dipuji sama orang. Jangan marah. Tapi orang yang kehilangan penyembahan kepada Tuhan menjadi marah. Oleh karena apa? Dia pengen juga dipuji, disembah, disanjung. Sampai di sini jelas Bapak Ibu Saudaraku? Amin. Mari kita sama-sama kembali untuk mengembalikan apa definisi dari penyembahan. Jadi ingatlah, Anda dan saya itu diciptakan untuk menyembah. Sekarang mari kita lihat apa definisi dari penyembahan. Penyembahan adalah apapun yang Anda lakukan yang mendatangkan kesenangan bagi Allah. Itulah penyembahan. Saya ulangi. Apapun yang bisa bikin Tuhan senang, itulah penyembahan. Sudah tahu Tuhan itu senang pada waktu Anda beri yang terbaik, tapi Anda dicaci maki orang, Anda dihina orang, Anda direndahkan orang, karena tahu akhirnya pujian cuma punya Tuhan. Jadi kalau saudara tersakiti, orang dunia bilang terzolimi, Anda katakan terima kasih Tuhan. Amin. Artinya apa? Engkau sedang memberikan penyembahanmu kepada Tuhan. Sampai di sini jelas? Saya ulangi. Apa penyembahan? Penyembahan adalah apapun yang Anda lakukan yang mendatangkan kesenangan bagi Allah. Artinya begini saudaraku. Penyembahan itu bukan sebuah cara. Penyembahan itu bukan metode. Saya kasih gambar di sini, kalau Anda lihat, ini gambar apa? Mbah Dukun. Ada orang ke dukun. Kadang-kadang orang Kristen kejebak kayak orang ritual ke dukun. Karena mereka pikir penyembahan itu metode. Penyembahan itu bukan sebuah cara. Orang kalau, Mbah, gimana supaya usaha saya laris, Mbah? Mbah Dukunnya bilang, bawa ayam warnanya hitam. Itu cara. Itu metode. Boleh nggak ayamnya dipanggang? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena ayamnya harus keluar darahnya, dan yang motong adalah simbah tadi. Itu metode. Itu cara. Oh, ada lagi, ambil garam, taburkan di sekeliling rumahmu. Itu cara, itu metode. Penyembahan bukan metode. Penyembahan adalah perbuatan yang kita kerjakan. Jadi penyembahan itu apa yang Anda lakukan. Anda datang di tempat ini, dari rumah Anda siapkan, pakai baju apa ya? Itu penyembahan. Bilang sama-sama, itu penyembahan. Kenapa? Karena Anda mau melakukan sesuatu yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika Anda melakukan itu, Bapak Ibu Saudaraku, itulah penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Simpel ya, penyembahan itu apa? Apapun yang kita kerjakan yang bisa menyenangkan hati Tuhan, itu adalah, katakan amin dan berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, para pelayan Tuhan dan semua yang ada di tempat ini, mari renungkan apa yang Anda bisa lakukan buat Tuhan, yang bisa buat Tuhan itu happy. Itulah penyembahan. Amin. Apa itu penyembahan? Apapun yang kita kerjakan yang bisa buat Tuhan senang. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Mari kita berdiri bersama-sama, jadilah penyembah yang benar. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di hati. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima, yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. dari dalam lubuk hati, Dari dalam lubuk hatiku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati, dari dalam lubuk hatiku sujud. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan kita bersama dan katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk dari hatiku, dalam lubuk hatiku sujud dan berterima kasih. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Biar Tuhan disenangkan lewat hidup kami, karena kami tahu penyembahan kami itu artinya menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami dari perkara kecil, dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan, bahkan di dalam hati kami Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu. Dan saat kami menyenangkan hati-Mu, kami yakin hati Tuhan akan terkonek dengan hidup kami. Sorga akan terbuka ketika umat-Mu menyenangkan hati Engkau. Jadikan kami semua anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu Bapa, sehingga Bapa boleh bangga melihat setiap anak-anak yang menyenangkan hati. Jemaat yang dikasih Tuhan, biar berkat ini menyertai saudara. Jadilah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan sekarang ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan.